Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan bisnis. Apa sebenarnya definisi dari lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis sendiri itu adalah lingkungan yang mempengaruhi secara langsung kondisi suatu perusahaan, baik dari sisi internal perusahaan ataupun dari sisi eksternal perusahaan, ya. Jadi bisa berasal dari lingkungan yang ada di dalam perusahaan, itu kita sebut dengan lingkungan internal, ataupun lingkungan yang berada di luar perusahaan, ya. Kita sebut dengan lingkungan eksternal yang tentunya juga bisa mempengaruhi kondisi satu perusahaan. Slide ini menggambarkan tentang model lingkungan bisnis, ya. Jadi kalau kita lihat, yang paling inti itu adalah lingkungan internal perusahaan. Jadi lingkungan yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya terkait dengan aspek keuangan, aspek sumber daya manusia dari satu perusahaan, aspek pemasarannya, aspek operasional, aspek informasi, maupun aspek manajemen. 6 aspek ini tentunya akan mempengaruhi kondisi perusahaan, ya, baik pada kondisi saat ini ataupun di masa akan datang. Sehingga lingkungan internal ini sebenarnya dapat dikontrol sendiri oleh perusahaan, ya, karena ada di dalam perusahaan, kan. Sehingga manajer dari berbagai bidang ini bisa mengatur gitu, ya, supaya bagaimana lingkungan internal perusahaan ini bisa menjamin keberlangsungan kondisi satu usaha di masa akan datang. Kemudian agak keluar sedikit dari lingkungan internal, itu ada lingkungan industri, ya. Jadi kalau dalam manajemen strategik itu kita kenal dengan analisis 5 kekuatan Porter. Apa saja itu? Ada daya tawar pemasok atau supplier, ya. Di bagaimana daya tawar pemasok atau supplier itu mempengaruhi lingkungan industri. Ada juga daya tawar pembeli. Ada hambatan masuk. Ada persaingan dalam industri. Kemudian unsur yang kelima adalah ketersediaan barang substitusi pada industri tertentu, ya. Nanti kita akan bahas detail mengenai analisis 5 kekuatan Porter ini di slide berikutnya. Lalu kemudian yang paling luar itu adalah lingkungan makro, ya, artinya lingkungan yang jauh dari perusahaan tapi juga punya andil terhadap kondisi satu usaha. Misalkan kondisi ekonomi. Wah, bagaimana kalau pada saat resesi, ya, ekonomi, ya, misalkan pada saat krisis moneter tahun 98. Apakah itu berpengaruh pada kondisi perusahaan? Tentu akan berpengaruh, ya. Misalkan lagi kondisi sosial, lalu budaya, kondisi politik pada satu negara itu tentu ada andilnya juga terhadap kondisi perusahaan yang ada di Indonesia. Lalu perkembangan teknologi, termasuk juga dari sisi hukum, ya.
bagaimanakah hukum itu juga mempengaruhi keadaan bisnis yang ada di Indonesia misalkan ya. Jadi itu yang disebut dengan lingkungan makro ya. Jadi variabel-variabel besar ya, variabel-variabel makro yang bisa mempengaruhi keberlangsungan satu usaha. Selanjutnya terkait dengan analisis lingkungan internal ya. Apa itu analisis lingkungan internal? Analisis lingkungan internal adalah analisis yang berguna dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan satu perusahaan atas dasar sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya. Jadi pada saat di dalam manajemen strategi kita bicara analisis lingkungan internal, kita fokus pada menilai kekuatan dan kelemahan satu usaha ya, berdasarkan sumber daya dan kapabilitasnya. Kekuatan atau strengths itu apa? Adalah sumber daya, keterampilan atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan. Ya. Jadi apa kelebihan perusahaan relatif terhadap pesaing-pesaingnya, baik dari sisi sumber daya, keterampilan, ataupun keunggulan-keunggulan yang lain. Kemudian kelemahan atau weaknesses ini adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan maupun kapabilitas ya yang secara serius bisa menghambat kinerjanya perusahaan. Ya, jadi dalam analisis lingkungan internal tentunya perusahaan harus menyadari apa kekuatan-kekuatannya dan apa kelemahan-kelemahannya. Ya, sehingga secara internal perusahaan bisa tahu ya apa yang bisa ditonjolkan, lalu kemudian apa yang bisa dilakukan penyesuaian ya terkait dengan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Analisis lingkungan eksternal itu adalah analisis lingkungan yang menyesuaikan peluang ya, dan juga ancaman perusahaan. Jadi pada saat kita bicara tentang analisis lingkungan eksternal, kita fokus pada dua hal, apa peluang yang bisa diambil oleh perusahaan, dan apa ancaman yang mungkin bisa mengancam keberlangsungan satu usaha. Kita mulai dari peluang ya, atau opportunities. Itu apa? Ini adalah kondisi lingkungan eksternal yang apabila dieksploitasi ya, bisa membantu perusahaan mencapai daya saing strategisnya. Nah, jadi lingkungan eksternal ya yang berasal dari luar perusahaan itu kalau kita eksploitasi ya, kalau perusahaan itu bisa mengeksploitasi dengan tepat, maka bisa memunculkan daya saing strategis perusahaan yang bersangkutan. Lalu ancaman atau threats itu adalah kondisi lingkungan eksternal yang bisa menghalangi, yang bisa mengancam upaya perusahaan untuk mencapai daya saing strategisnya ya. Jadi ancaman ini kebalikan dari peluang ya. Kalau peluang itu bisa kita asumsikan segala sesuatu yang positif gitu ya. Sedangkan ancaman ini adalah segala sesuatu negatif yang berasal dari luar perusahaan ya, yang bisa mencegah atau menghalangi upaya perusahaan untuk mencapai daya saing strategisnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal ya. Bagaimana terkait dengan ulasan terkait analisis 5 kekuatan Porter ya, atau dikenal dengan Porter's Five Forces Analysis. Jadi ada 5 kekuatan yang dapat dijelaskan untuk menggambarkan lingkungan industri gitu ya. Apa saja itu?
Yang pertama ada persaingan antar kompetitor yang telah ada ya. Jadi bagaimanakah kondisi persaingan ya pada atau terhadap kompetitor yang telah ada. Nah, itu tentu akan menjadi pertimbangan tersendiri ya pada saat kita membicarakan tentang lingkungan satu industri. Lalu kemudian ancaman pendatang baru. Nah, jika ada pendatang baru nih, newcomer ya, ada perusahaan pendatang baru memasuki satu industri, nah itu seberapa besar pendatang baru ini bisa mengancam perusahaan-perusahaan yang sudah ada ya pada bidang yang sejenis. Lalu ada daya tawar supplier ya, daya tawar pemasok. Nah, seberapa besar juga ini daya tawar supplier ini bisa mendukung keberlangsungan satu industri ya. Lalu juga ada daya tawar konsumen ya. Seberapa besar ini konsumen atau pembeli ini memiliki daya tawar ya akan satu produk misalkan. Akan satu produk atau jasa yang ditawarkan oleh satu usaha. Ada juga yang kelima adalah ancaman dari barang atau jasa substitusi ya. Bagaimana barang atau jasa substitusi ini bisa mengancam keberlangsungan satu produk misalkan ya. Bagaimana perusahaan bisa mengantisipasi ancaman yang bisa berasal dari barang substitusi misalkan ya, barang penggantinya. Nah, inilah 5 kekuatan Porter ya untuk menggambarkan lingkungan industri atau bagaimana satu perusahaan itu menangani 5 aspek ini ya, yang bisa juga mengganggu atau menjadi masalah bagi perusahaan gitu ya, jika satu perusahaan itu tidak mengelola 5 unsur ini. Dalam manajemen strategi kita kenal dengan analisis SWOT ya. Tadi sudah disinggung sebenarnya pada saat saya membahas tentang analisis lingkungan internal dan eksternal ya. S-nya adalah strengths, kekuatan. Jadi apa kekuatan atau kelebihan satu perusahaan. Lalu ada W, itu adalah weaknesses ya, kelemahan. Ya, jadi kalau kita bicara strengths and weaknesses ya, kekuatan dan kelemahan ini kita sebenarnya bicara tentang analisis lingkungan internal. Bagaimana kita bisa meninjau lebih dalam terkait kekuatan dan kelemahan dari satu perusahaan misalkan. Itu dari dalam perusahaan ya. Lalu kemudian yang dari lingkungan eksternal ya, ada O. O itu adalah opportunities atau peluang ya. Ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Apabila bisa dieksplor oleh perusahaan, maka bisa menguntungkan bagi perusahaan. Lalu ada threats, itu ancaman. Nah, ini adalah hal-hal negatif ya yang bisa mengancam keberlangsungan satu perusahaan. Nah, jadi dalam analisis SWOT ini jangan sampai terbalik ya. Jadi tidak boleh terbalik ya. Jangan sampai strengths itu nanti masuk ke opportunities misalkan. Atau weaknesses itu masuk kepada traits ya. Atau sebaliknya. Ya, jadi tetap kita harus melihat strengths and weaknesses ini, kekuatan dan kelemahan itu sumbernya dari dalam perusahaan. Nah, itu yang harus diingat ya. Di pada saat kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan satu perusahaan, ya kita lihat dari sisi internalnya. Misalkan apakah sumber daya manusianya gitu kan, atau sumber daya modalnya. Ya, yang penting bersumber dari dalam perusahaan. Kalau kita bicara peluang ataupun ancaman, yaitu berarti datangnya dari luar perusahaan ya.
Misalkan kalau ancaman gitu kan, apakah ancaman pesaing gitu kan, itu kan tidak bisa dikontrol ya, karena dia datangnya dari luar perusahaan. Lalu kemudian peluang misalkan kan, apakah peluang pangsa pasar ya, atau peluang-peluang yang lain. Begini adalah bentuk dari matriks SWOT ya. Jadi ada 4 kuadran ya. Di sini ada kekuatan atau strengths ya. Ada beberapa poin misalkan ya dari satu perusahaan. Kemudian ada kelemahan atau weaknesses ya. Misalkan ada beberapa poin di sini bisa dituliskan. Lalu ada peluang atau opportunities ya. Bisa diidentifikasi apa peluang-peluang yang bisa muncul dari satu bisnis atau perusahaan. Lalu ada ancaman atau threats ya. Apa saja hal-hal yang bisa mengancam keberlangsungan satu bisnis itu bisa ditulis di ancaman. Di sini saya memberikan satu contoh ya. Analisis SWOT pada PT Gojek Indonesia misalnya. Kalau kita tinjau dari kekuatan ya, misalkan bisnis modelnya sangat efisien. Ya kan, PT Gojek Indonesia itu dia tidak perlu investasi mobil misalkan ya. Tidak perlu investasi sepeda motor misalkan. Tidak seperti Bluebird kan misalkan yang harus investasi mobil gitu ya. Nah, PT Gojek tidak perlu, dia hanya menyediakan aplikasinya saja. Ya, mitra Gojeknya itu dia yang apa namanya? Mitra Gojek ya. Abang-abang Gojeknya itu ialah yang punya sepeda motor atau mobil gitu ya. Jadi PT Gojeknya itu efisien sekali bisnis modelnya karena hanya menyediakan aplikasi dan mencari mitra drivernya gitu ya supaya bisnisnya bisa berjalan. Kekuatan ya karena bersumber dari dalam PT Gojek. Lalu yang kedua adalah menawarkan jenis layanan yang beragam ya. Ada ada apa namanya? Gokar ya. Kemudian ada GoFood ya, ada GoGlam dan lain sebagainya ya. Fitur-fitur yang ada pada aplikasi PT Gojek itu kan sangat banyak. Lalu kemudian kalau kita tinjau dari kelemahan ya, misalkan server error ya, itu juga bisa menjadi kelemahan dari PT Gojek ya, karena ini aplikasi kan. Kalau server error itu bisa menjadi image juga negatif PT Gojek dari pelanggannya gitu ya. Lalu yang kedua adalah ketergantungan dengan mitra driver ya. Ya karena berlangsungnya bisnis PT Gojek ini juga sangat tergantung pada mitra driver. Misalkan kalau mitra drivernya mogok, nggak jalan bisnis dari PT Gojek gitu ya. Jadi PT Gojek Indonesia itu sangat perlu sekali menjaga hubungan baiknya dengan mitra driver. Itu dari sisi kelemahan ya, datangnya dari dalam PT Gojek Indonesia. Lalu kalau kita lihat dari peluang ya, misalkan yang pertama adalah dapat merambah ke sektor bisnis lainnya. Nah, ya. Jadi fitur-fitur ya yang ditawarkan oleh PT Gojek itu kan lambat laun kan semakin bertambah. Nah, itu intinya PT Gojek itu dia punya peluang untuk merambah ke sektor bisnis-bisnis yang lain. Ya kan, misalkan dia antar barang gitu kan ya, sen gitu kan. Dia bisa merambah ke sektor-sektor apa namanya jasa transportasi misalnya atau jasa pengangkutan barang ya atau jasa pengiriman barang kan dia bisa merambah ke situ kan. Lalu yang kedua akses pasar kepada generasi milenial terbuka lebar ya. Generasi milenial itu yang identik dengan nggak mau ribet gitu ya. Mau makan, males, tinggal buka aplikasi GoFood ya. Makanan bisa langsung diantarkan ke rumahnya.
nggak mau naik angkot, males, capek gitu ya, tinggal naik Gojek atau Gokar gitu kan. Jadi untuk pangsa pasarnya Gojek itu dari sisi generasi milenial ataupun generasi Z itu sangat terbuka lebar ya. Karena karakteristiknya mereka itu ingin segala sesuatu yang instan, gitu kan? Lalu bagaimana dengan ancaman? Yang pertama misalnya regulasi hukum belum matang ya dan dapat berubah di kemudian hari. Nah, itu juga bisa menjadi ancaman ke depan ya pada bisnis PT Gojek Indonesia. Ya, regulasi-regulasi terkait transportasi ya, regulasi-regulasi terkait sempat waktu itu agak viral ya batasan-batasan wilayah ya. Di Abang Gojek itu batasan wilayahnya dia bisa akses di wilayah mana saja gitu kan. Itu kan juga akan jadi masalah untuk bisnis PT Gojek sendiri ya. Lalu yang kedua misalkan persaingan antar perusahaan layanan transportasi online gitu kan. Karena kita tahu ada pesaingnya PT Gojek gitu ya. Itu juga akan menjadi ancaman bagi PT Gojek sendiri ya karena yang ditawarkan kan sama. Bagaimanakah ke depan PT Gojek itu bisa bersaing dengan pesaing yang sejenis ya? Karena menawarkan jasa yang sama. Jadi inilah bentuk matriks SWOT ya. Jadi seandainya contoh ini bisa teman-teman pahami, maka Anda bisa membuat analisis SWOT sendiri pada perusahaan yang akan Anda ingin lakukan atau pada perusahaan yang Anda ingin teliti gitu ya. Bagaimanakah meninjau kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman perusahaan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan lingkungan bisnis. Semoga materi ini dapat dipahami. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.